Dia bilang, lu join sama gua, Hmm. apapun yang lu lakukan, apapun yang lu kerjakan, gue support lu. Tapi dengan satu perjanjian. Jadi temen lu ada yang masuk ke organisasi segitu? Mau masuk. Mau masuk. Mau masuk. Indonesia ini bisa ngambil di saat tikungan. Kalau kita bicara motor, balap motor GP, banyak yang nyelip di tikungan ya. Ya. Indonesia bisa nyelip di tikungan. Contohnya di COVID ini. Bukan di COVID. Cina dan Amerika akan perang. Jalur lautnya melewati Indonesia. Bro. Betul. Ini bisa ditikung, bro. Kapal masuk, kenakan tarif. Jadi kita jangan netral. Kita nggak jangan netral. Kita harus punya satu keputusan. Zaman kerajaan itu bener. Benernya? Zaman kerajaan itu bener. Benernya? Jadi lu lewatin daerah gua, lu harus bayar. Iya gua betul, lah. harus ada upeti. Iyalah, Harus ada itu upeti. benar. Kalau Betul, jam harus ada kerajaan upeti. gitu. Nah, keadaan seperti ini antara Cina sama Amerika yang sedang memanas, itu bisa jadi upeti buat kita. Kita tarik pajak ke mereka. Ya, mereka lewatin laut kita kok. Iya. Amerika minta pangkalan. Hmm. Cina bilang jangan kasih. Sebenarnya kita bisa ambil dari dua-duanya. Ya udah kalau lu nggak mau gua kasih. Jadi lu kasih gua apa? ada beberapa sumber yang lu baca bahwasanya sekarang Cina dan Amerika ini sedang panas dan meminta pangkalan ke Indonesia. Yes. Itu sudah banyak di berita, bro. Pangkalan laut. Pangkalan laut. Dan panas banget ini berita ini. Panas banget. Dan kita bisa tarikin dari situ ya sebenarnya ya. Yes. Ketegangan masalah China ini pintar sebenarnya. Untuk menghadapi Amerika, dia mengambil yang namanya negara Hong Kong. Hong Kong harus direbut. Kalau nggak direbut bahaya itu. Iya, karena memang sudah persemakmuran Inggris. Ya kan? Iya. Taiwan condong ke Amerika. Inggris itu kan berbau-bau sekutu. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Ya, tapi ya itu di luar dari yang gua tahu lah. Intinya sih kita harus jadi negara berdaulat, kita harus move on. Jangan kita ikutin satu sistem yang baku, yang begitu aja. Ya zaman Soeharto menurut gua itu oke lah. Karena yang tadi gue bilang masalah pangkalan itu bisa dibilang choke point. Choke point itu bisa kita ambil sebuah upeti lah. Nah tadi lu bilang barusan lu bilang zaman Soeharto okenya di mana? Dia punya strategi geopolitik bagus. Keren. Contohnya? Ya gue nggak gitu paham, tapi yang gue dengar adalah dia paham mengenai geopolitik. Oh Ya, dia militer, jelas, ya. paham geografi politik dia harus paham. Betul. Karena ketegangan masalah Amerika dan China ini efeknya bisa ke kita bro, ke Indonesia bro. Indonesia nggak boleh condong ke kiri, nggak boleh condong ke kanan. Harus netral. Jangan netral, kita harus kasih upeti ke mereka. Kita harus manfaatin. Kasih upeti atau minta upeti? Minta upeti. Kita kasih, kita tambah miskin. Iya. Kita minta upeti sama dia. Ya dia lewatin perairan kita, ya kita minta pajak. Kita tarifin pajak. Ya itu bisa menjadi penghasilan untuk. Apakah itu tidak bisa menyebabkan masalah lain? Tergantung pemerintah kita, bro. Banget. Kalau barang gini ya, kalau kita berpihak sama negara C, ternyata ketika terjadi perang negara C kalah, matilah kita. Dibombardir lah sama Amerika, sama negara A. Bener nggak? Ya kita harus sifatnya netral, tapi kita harus punya satu sistem dalam arti ya lu lewat perairan gua ya lu harus bayar gitu loh. Oke lah. Lah. Menuju ke sono kan, ya lu harus sekian. Perairannya Kepulauan Riau kan ya nggak salah ya? Selat Malaka ya. Ya kalau Kepulauan Riau ke atas lah pokoknya. Kalau misalkan benar nanti terjadi seperti itu ya kan diminta upeti perang, tidak katakanlah negara satu kalah. Yang menang itu apakah enggak yang menang itu enggak tetap nuntut hak di perairan itu? Kan cuma lewat doang, bro. Kalau terjadi perang, ya kan, pasti kan perlu bahan bakar kan? Gimana bahan bakarnya nanti? Kalau itu, ya itu sih kita nggak bisa bahas terlalu dalam lah ya, itu sensitif banget lah. Ya, intinya kita sebagai kaum muda, kaum milenial, kita harus membela NKRI. Ya harus. NKRI garis keras harga mati. NKRI itu Republik betul. Indonesia harga mati. Ya, nggak ada itu yang namanya hilaf itu nggak ada buat gue. Betul. NKRI harga mati. Makanya kita kritis boleh, yang penting kita membela negara kita sendiri. Ya
Walaupun ras kita berbeda itu nggak jadi masalah bro. Oh nggak masalah. Yang penting satu kesatuan. Ya Indonesia ini anugerah terbesar loh dari Tuhan loh. Betul. Dimana yang namanya segala macam ras, suku, agama, budaya ada di sini semua. Betul. Ini benar-benar wah anugerah banget. Ya. Ada beberapa teori konspirasi, orang yang mempercayai teori konspirasi itu menjadi paranoid. Ya semua tergantung dari orangnya lah. Ya, pembawaan diri kita seperti apa. Kalau kita percaya silakan, nggak percaya juga sebenarnya juga nggak maksain. Bener kan? Gue suka dengan konspirasi, gue percaya konspirasi. Ya kita bertukar pendapat. Artinya bukannya gue nyuruh lu untuk lo percaya dengan konspirasi. Sebenarnya konspirasi ini tidak untuk diperdebatkan. Tidak untuk diperdebatkan. Ya, terserah lo mau percaya atau enggak. Sebagai satu wawasan atau enggak sebuah informasi untuk kita tahu. Oh bahwasanya ada teori ini bro. Iya kan? Nah teori ini tingkatannya tinggi, menganalisa dengan tingkatan analisa tertinggi gitu loh. Itu namanya konspirasi. Oke, sekarang kita ambil contoh salah satu teori konspirasi yang nggak terlalu berat ya. Dari tadi kita ngomongnya berat-berat nih. Berat. Kematian John Lennon, ditembak oleh salah satu orang yang mengaku fansnya. Ya. Salah satu teori konspirasi menyatakan tersangka itu menembak John Lennon karena John Lennon berbicara bahwasanya dia lebih famous daripada Yesus. Bagi orang yang mempercayai teori konspirasi itu, sekarang meragukan kebesaran Tuhan. Kalau kayak gitu gue nggak berani ngomong ya. Nggak berani ngomong. Intinya sih kalau kita bicara konspirasi itu sebenarnya sifatnya sangat sensitif. Ya. Dan itu bisa dibilang konspirasi adalah dibentuk oleh organisasi yang terselubung. Organisasi terselubung. Maksud. Jadi kalau menurut gua itu gua nggak bisa berpendapat lah, itu ngeri lah. Itu ya kita telan mentah-mentah aja lah konspirasi. Banyak kan konspirasi masalah John Kennedy. Ya kan masalah konspirasi dari Michael Jackson bilang katanya masih hidup. Ya kan. Nah, itu kan sebenarnya kita juga nggak tahu. Yang penting kita tahu dasar dari konspirasinya aja. Gitu. Pengertian dari konspirasi bahwasanya adalah yang tadi gue bilang. Berarti dari konspirasi ini balik lagi ke tadi hal yang pertama gue bicarain. Dari sekelibetan kerumitan teori konspirasi ini, pasti ada yang ambil keuntungan ya. Ya. Teori konspirasi bicara masalah satu kepentingan. Kepentingan yang bukan dalam arti uang receh, bro. Ini uang besar. Ya, bukan harus mendesain semuanya. Kadang bukan hanya uang, tapi kekuasaan ketenaran. Yes. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara konspirasi, dulu gue punya satu teman, ya, dia pernah bukan. Jadi kalau kita bicara satu organisasi underground ya, temen gue pernah mendaftar ke salah satu, ya mungkin lo tahu ya, organisasi segitiga mata satu. Dia bilang, lu join sama gua, apapun yang lu lakukan, apapun yang lu kerjakan, gua support lu, tapi dengan satu perjanjian. Jadi temen lu ada yang masuk ke organisasi segitu? Mau masuk, tapi ada dengan satu perjanjian. Dan berarti lu menyaksikan sendiri, mendengar sendiri dengan telinga lu bahwasanya organisasi itu ada di negara kita. Ada. Wow. Ada. Gua main vape dan dia percaya konspirasi. Dan dia pernah baca kitabnya. Kitab organisasi itu? Oke. Yang namanya underground bro, pasti ada lah gitu-gitu, kan? Dan itu perjanjiannya ngeri bro. Perjanjiannya ngeri, tapi lu famous, lu mau jadi artis lu famous. Lu mau kaya, lu support. Ada satu perjanjian. Iya, karena banyak beberapa teori konspirasi mengatakan banyak artis di Amerika Serikat masuk ke organisasi tersebut demi ketenaran. Dan famous kan? Famous gak? Famous. Gue belum bisa membuktikan artis itu bener anggota itu atau bukan. Lady Gaga. Oh iya, dia mengaku terang-terangan ya. Mereka punya simbol bro. Mereka punya simbol. Mereka sudah join di satu organisasi tersebut dan mereka harus mengeluarkan simbol mereka. Lu berasa nggak dengan? Jadi setiap kali katakan gue bergabung dengan organisasi itu, gue harus setidaknya menunjukkan logo, simbol organisasi itu. Terus tunjukin simbol. Ya kalau enggak, mana tahu lah kalau lu organisasi gua. Pasti mereka kasih simbol. Ya. Berarti mereka pada dasarnya ingin mendapat pengakuan organisasi itu. Secara nggak langsung ya. Tapi mereka nggak peduli lah. Pengakuan mereka jadi penguasa kok. Wow.
Lu jadi penguasa, lu perlu diakuin. Gak usah lah, lu udah backgrade kok. Serem juga ya. Kalau ngomongin organisasi itu jujur gue serem loh. Jadi wow, ribet Iya juga. sebenarnya ngeri ya, kita bicara konspirasi nih, udah ngeri banget lah. Tapi nggak masalah, ya penting kita tetap bela NKRI. Yoi, harus harga mati bos. Harga mati. Gitu. Nah, ngomong-ngomong organisasi yang segitiga kebalik itu, kan belum lama ini tahun lalu kalau nggak salah. Segitiga terbalik. Segitiga terbalik, mata satu, ngedipin. Segitiga. Ada berita tahun lalu, Pak Ridwan Kamil membangun sebuah masjid di salah satu rest area di tol Cikampek. Ya. Dan di mana di masjid itu terdapat desainnya menyerupai logo organisasi tersebut. Kalau untuk berita itu jujur gue nggak tahu bro. Mungkin kebetulan bisa jadi. Bisa jadi kebetulan. Gila lu. Bisa jadi kebetulan. Bisa jadi kebetulan. Gitu loh. Cuma kalau kebetulan ya mau ngomong apa bro? Kalau misalnya orang nggak tahu gitu kan, dan memang dia punya desainnya seperti itu, ya itu kan bukannya dia salah satu anggota dari organisasi tersebut kan, betul kan? Kita nggak tahu gitu loh, ya kan? Kan artinya gue nggak tahu organisasi tersebut, gue bikin lambang seperti itu, kan gue nggak tahu. Artinya gue bukan salah satu anggota dari mereka dong, bener kan? Berarti bukan dari faktor kesengajaan. Bukan dari faktor kesengajaan. Betul. Ya. Mungkin bukan dari faktor kesengajaan. Sekarang masih gue ngomong masih dalam kasus yang itu, berita yang itu. Banyak orang yang meyakini ya. Desain itu adalah konspirasinya Pak Ridwan Kamil. Itu adalah salah satu teori konspirasi yang dilakukan Pak Ridwan Kamil. Menurutku terlalu kasar gitu ya. Terlalu kasar ya. Langsung kasih simbol sih menurutku terlalu kasar ya. Terlalu kasar. Kalau menurut gue ini sebuah cocok logi. Oke. Paham kan cocok logi? Ya mungkin cocok logi ini nggak ada di ilmu manapun, ini cuma plesetan orang-orang. Cocok logi, ya. Kebetulan karena mungkin kebetulannya logonya hampir menyerupai, akhirnya dicocokkanlah ke logo itu. Ya bisa jadi kayak gitu. Tapi lu pernah nggak sih meyakini ada orang yang diskusi sama lo tentang konspirasi, bilang ke lu, ini mah bukan konspirasi, ini mah cuma cocok logi aja. Ya beberapa temen gue ada yang kalau kayak gitu sifatnya nggak percaya ya. Ya. Kalau kayak gitu ya itu terserah mereka. Ya kayak tadi aja. Terserah mereka lah, ya kan kita punya pandangan dari kacamata kita dan dia punya pandangan dari kacamata mereka. Kita nggak bisa berdebat, ya kan kita nggak bisa memaksakan orang itu percaya sama apa yang kita percayai. Ya. Gitu loh. Tapi kalau gue bilang konspirasi bisa menjadi bahan pertimbangan dan menjadi informasi buat kita lah. Biar kita lebih mawas diri aja. Mawas diri dan wawasan kita menjadi lebih luas. Nggak mudah dicuci otak. Betul. Tidak terpaku terhadap satu sumber yang itu aja. Betul. Sebab kalau kita bicara konspirasi pasti ada bicara masalah filosofi. Ya. Filosofi. Kalau kita nggak usah bahas filosofi lah, gitu kan. Kita bicara konspirasi ada pasti basicnya filosofi. Karena filosofi adalah penataan bahasa yang sangat ngejelimet bro. Kalau lu ngomong soal filosofi, kita jadi bahasnya printing money, konspirasi, sekarang filosofi. Melebar ya. Melebar lah, itu nanti ke topik yang selanjutnya lah. Nanti nggak apa-apa, gue ngomongin filosofi dulu nih. Kalau lu ngomong soal filosofi, gue memang waktu kuliah tidak belajar ilmu filosofi, kan filsafat. Ya. Gue waktu memang kuliah memang tidak belajar ilmu filsafat. Tapi waktu di perpustakaan kampus gue tertarik tuh baca-baca buku ilmu filsafat tuh. Menarik ya banget, kan? Menarik banget. Wah, ilmu filsafat tuh keren, gue bilang. Luas banget. Luas. Itu bagaimana cara kita berpikir sangat-sangat kritis. Tapi kesimpulan yang gue ambil dari ilmu filsafat ini adalah benar-benar nalar logika banget. Sementara ada beberapa teori konspirasi yang tidak bisa dibuktikan dengan nalar. Sebenarnya kalau kita bicara teori konspirasi pasti mereka mendesain by data. Data bisa dimanipulasi, bro. Ya kita kalau bicara data nggak ada kita memperoleh data yang tepat. Ya kalau kita bicara kembali lagi mundur masalah COVID, apakah data itu real? Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa, mungkin yang kena lebih banyak, bisa lebih sedikit. Mungkin ya kan, ada orang mati karena jatuh dari tangga, tiba-tiba masuk ke rumah sakit yang ada itunya jadi kayak gitu. Iya, COVID ya kan. Jadi kita bisa dibilang ya kita percaya boleh, cuman jangan terlalu besar kepercayaan kita. Itu membuat kita menjadi takut, bro. Iya. Ya kan, ketakutan itu dari itu gitu loh. Jadi kita jangan sampai
kita melihat kasus atau ngelihat sebuah peristiwa, kita pelajari dulu lah. Oh, jadi kalau misalkan lo mempercayai teori konspirasi itu jangan terlalu meyakini. Iya. Takutnya lo malah dimana berburuk sangka mulu sama orang. Sangka, betul loh. Ya kan kita kan jaraknya nggak satu meter nih. Ya kan? Nah kalau gua tak percaya dengan COVID, 100% percaya COVID, gua nggak mau lah kita. Kita ngomong pakai masker lah. Iya. Protokol kesehatan pakai masker. Betul kan, jarak 1 meter, kita nggak nyampe 1 meter nih bro. Iya kan? Yang sampai meter. Kan begini. Kalau Iya kan? Nah, kalau itu jadi jangan sampai kita takut lah. Segala sesuatu kita jangan langsung mentah-mentah. Betul. Ya kita punya otak yang kita bisa pikir dan kita bisa saring. Berarti intinya teori konspirasi ini pun ada positifnya ya, dimana kita membuat kita berpikir lebih positif yang enggak menelan suatu mentah-mentah. Gini, COVID ini merubah kita jadi apa? Lebih sehat bro. Apa-apa sebab cuci tangan. Oh iya. Iya kan? Jelas. Pulang dari mana-mana sebelum kita ketemu sama siapa, kita ganti baju, mandi dulu. Ya kan? Berarti membuat kita lebih bersih lah intinya. Ya kan? Pola hidup kita, pola kesehatan kita juga diatur lebih baik. Itu segi positifnya. Dan tadi kita urak-urakan ya kan, makan nggak cuci tangan, tiba-tiba langsung makan, comot pakai tangan gitu kan. Kerja di bengkel ya, nggak boleh segala macam. Oh, iya, jari-jari. Ya kan? Jadi ada positifnya. Semua kasus, semua wabah itu ada positifnya. Semua kejadian ada positifnya. Ada selalu pasti ada sisi positifnya. Tapi kita jangan ambil negatifnya. Kita ambil positifnya aja. Gitu. Okay. Boleh percaya konspirasi, boleh enggak. Itu semua dari kita punya keyakinan. Keyakinan sendiri ya. Oke. Tapi jangan percaya sama hoax ya. Nah, itu dia. Banyak orang yang tidak mempercayai COVID menjurus ke hoax. Hoax itu berarti datanya tidak valid. Ya begitulah kurang lebih. Oke, balik lagi ke konspirasi. Salah satu sumber yang pernah gue baca, awal mula konspirasi ini adalah kita karena bener ya ngomongin konspirasi dari tadi ya. Kita nggak bilang orang benar sih. Masih dangkal sekali nih. Enggak pak, iya ya kita akui memang kita dangkal, tapi kita memikirkan negara ini. Iya. Dan kita mencoba berpikir secara luas. Iya. Dan jauh ke depan. Iya. Yang penting kita memikirkan negara ini sih bang, kalau gua bilang. Itu tadi gua bilang. Kita NKRI garis lurus. Garis keras kalau gua. Oh garis keras. Garis keras kalau gua. Garis keras. Intinya di situ semua. Ya. Jadi kita boleh percaya, boleh tidak. Tapi protokol dari pemerintah masalah kesehatan tetap harus dijalanin. Oke, ngomong soal konspirasi lagi nih. Salah satu sumber yang pernah gue baca mengatakan bahwasanya awal mula kelompok yang melakukan konspirasi ini adalah, gue nggak ngomong keyakinan ya, adalah bangsa Yahudi. Betul. Sorry, gue nggak ngomong agama, gue nggak ngomong keyakinan. Bangsa, betul kan? Keluarga Rothschild itu. Yahudi. Jadi awal mula konspirasi memang ini Rothschild ya. Kita nggak bahas masalah Sarah ya. Kita nggak bahas masalah Sarah. Tapi kalau dari sudut pandang agama gua, ya kita netral di sini ya. Kita sebatas diskusi karena kita bicara Sarah ini sifatnya sensitif banget. Betul. Ya apa-apa sekarang semua sudah pakai Sarah. Gitu kan? Sarah lagi viral, disuruh minta maaf. Diundang ke Deddy Corbuzier. Justru kayaknya kita harus diundang ke Deddy Corbuzier. Ya, biar kita punya itu jangan naik ya. Iya. Julius Jonathan 2020. Nanti malah gue dicengin di bull di sono. Ya kan? Nah, jadi kalau kita bicara masalah Sarah, kita bicara masalah. Gue kebetulan keyakinan gue Kristen. Ya. Memang kalau secara menurut agama gue, ya Yahudi memang dari takdirin otaknya pinter bro. Di Muslim pun berkata seperti itu. Itu manusia super jenius bro. Super jenius. Kita cuma bisa mikir selangkah, dia bisa mikir 10 langkah bro. Itu gila. Benar. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara semuanya berawal dari Yahudi, ya gue percaya bener. Karena mereka sudah ditakdirkan, otak mereka tuh lebih dari kita bro. Lebih dari kita, pinter banget. Otaknya sama bro. Sama segini, nggak ada otak kepala gede, otak kecil. Ini kepala kecil, otak gede, nggak ada. Sama. Mungkin cara mereka menggunakan otaknya. Yes, manage otak kita. Karena gini, gue dulu pernah dapat satu ilmu masalah manage otak. Ya, kita bisa meremove semua memori kita. Ada caranya. Why? Ada caranya, gue nggak tahu. Cuman kalau gue ikut kelas yang lebih istimewa, berbayar pasti ya bro. Itu kita bisa meremove semua otak kita. Kita bisa, otak itu seperti laci. Kita nyimpen mau disimpan di sebelah mana? Sebelah sini. Itu bisa di manage semuanya.
Gitu. Sebenarnya kita tinggal asa aja itu semua. NLP ya. Itu namanya NLP. NLP, sorry, NLP itu? Neuron Language Program. Neuron bahasa neuron ya, program bahasa betul. neuron. Jadi otak kita bisa diisi dan kita bisa susun. Kita mau taruh di laci yang mana. Kalau laci ini udah nggak berguna, kita buang. Itu bisa dikontrol semuanya. Cuma itu gue nggak tahu ilmu lebih dalamnya. Kalau mau lebih dalam itu gue suruh bayar bro, mahal bro, kasih bro. Bisa belasan juta. Tapi nggak ada salahnya ya kita melatih otak kita ya. Sebenarnya manusia itu nggak ada yang bego. Tergantung kita mau ngasah atau enggak. Ya kan kita harus kumpulin semua informasi. Ya kita harus cerna informasi kita secara mendalam ya, dengan datanya kita harus cross check benar atau tidaknya gitu loh. Tapi kita manusia, kita kaum bawah bro, nggak bisa kita ngapa-ngapain bro, susah juga. Ngapa-ngapain sih nggak bisa. Cuman mungkin bersuara aja. Mudah-mudahan negara kita demokrasi. Ya. Negara demokrasi ya. Kita nggak ngerti siapa-siapa dari tadi, nggak nyinggung siapa-siapa. Takutnya si segitiga itu. Tapi jauh lah. Mereka ngeliat kita lah. Si segitiga itu masuk ke unsur agama nggak sih? Ngeri bro, ngeri. Pasti iyalah. Gue pernah denger satu YouTube dan satu artikel bahwasanya kaum mereka ini mau buat yang namanya New World Order. Oh, gue merinding asli. Kita sudah masuk masa new normal. Artinya bisa mengarah ke New World Order. Nah, New World Order menurut mereka satu pemerintahan, satu sistem mata uang, dan tidak ada namanya agama. Ngeri bro. Berasa nggak 2 bulan ini kita nggak, mungkin lo nggak ke musola? Iya. Karena PSBB. Betul. Gue juga secara Kristen gue nggak gereja. Lo nggak gereja? Pelan-pelan nih bro, pelan-pelan nih kita digiring ke sana. Ngeri loh, ini ngeri sekali. Desain mereka ngeri sekali. Wow. Dengan satu pemerintahan. Pasti gue bangun tuh. Satu pemerintahan, satu mata uang dan tidak ada agama. Dan katanya ada program 100 tahun pengurangan populasi. Mereka harus mengurangi populasi sejumlah totally harus 500 juta. Dengan cara genosida? Dengan cara COVID sekarang bisa jadi. Wow. Ya, senjata biologis. Berarti pemusnah massal. Jadi menurut pengakuan lo si organisasi ini sudah merasuk ke wilayah agama juga ya? Sorry, yang pernah gue baca kalau nggak salah di Meksiko sana ada sebuah gereja. Gue juga lihat tuh di YouTube kan, gereja Lucifer namanya. Penyembah iblis. Apakah itu kerjaan organisasi itu? Ya pastilah bro, mereka udah selalu anggota dari mereka lah. Ya kan, kita punya agama, kita punya ajaran benar, diplesetin sama dia, menjerumuskan kita ke neraka. Berarti organisasi ini memiliki perjanjian dengan gini, iblis. Kalau menurut gua, kita secara awam aja, lo mau kaya, ya. Bisa nggak dengan instan? Bisa aja, ngepet, tuyul. Ke KW aja, ngapain ngepet sama tuyul? Ke KW aja. Air tumbal nggak? Oh iya. Nice. Gunung Kawi ya. Mereka perlu perjanjian. Ya, Gunung Kawi ya. Nah, diikat. Lo ke Gunung Kawi bro, lo kaya, lo mau butuh apa? Famous. Gitu loh. Ya kan? Itu padahal bisa dibilang kasta paling rendah mungkin ya. Kita bicara mereka, organisasi tersebut, itu kasta udah tinggi bro. Mungkin kalau di agama lo Dajjal ya. Ya kalau kita di agama gua itu Lucifer bro, itu udah paling tinggi lah tingkatannya, itu the king of. Kalau di keyakinan lu di Nasrani, hari akhirnya itu Lucifer ya. Kalau di gua kan Dajjal. Hati-hati ya, Bill Gates ini sudah merancang sebuah vaksin. Ya bisa jadi vaksin itu dalam bentuk chip. Nah ngomong-ngomong masalah Bill Gates, gue itu anggota mereka. Gini, gue sih tidak anggota mereka bro. Awalnya gue itu tidak percaya kok bisa sih Bill Gates sejahat itu nanam chip di tubuh orang. Kok bisa sih Bill Gates merancang penyakit segini mematikannya? Awalnya gue tidak percaya itu. Tapi setelah kesini gue pikir, lah iya dia kan bukan dokter, tapi kenapa dia ngebet untuk bicara tentang vaksin? Karena gini, setahu gue dia punya satu foundation. Melinda and Gates Foundation itu terbesar. Dia menyupport semua sektor kesehatan. Nah, sebentar. WHO pun setahu gue support mereka. Nah, sorry. Tapi kalau misalkan gue berpikir secara menjelimet,
Jangan jelimet-jelimet lah. Gue berpikir secara menjelimet. Iya sih, rada ribet sih memang. Tapi gini, ada satu sisi gue bilang Bill Gates ini orang baik sebenarnya. Apa mungkin di teori konspirasi ini dia menjadi tumbal di dalam tumbal. Paham nggak? Jadi serigala berbulu domba, bro. Lebih tepatnya. Coba deh, lu jangan deh, nanti gue dicari. Jangan deh. Berapa tahun Microsoft ini berdiri? Lama, udah puluhan tahun. Berapa perusahaan yang mau ngancurin Microsoft? Kita bicara chip. Chip itu butuh teknologi ya? Iya, paham, sorry. Berapa perusahaan yang mau mencoba untuk menghancurkan Microsoft, dari mulai saingannya sendiri Apple yang sekarang pun sudah nggak kuat untuk ngancurin dia. Ya. Dan yang sampai sekarang berapa banyak perusahaan antivirus yang kita sama-sama tahu virus itu yang buat perusahaan antivirus. Ya pastilah. Ya. Pasti dong. Virus ada antivirusnya dong. Dan semuanya dijegal sama Bill Gates melalui Microsoft Security Essentials. Dan sekarang Windows Defender, hancurlah perusahaan antivirus itu, nggak laku. Ada di satu sisi pemikiran gue bahwasanya Bill Gates ini dikambing hitamkan. Sebenarnya ada lagi loh yang orang yang berperan. Kita bicara mayoritas, rata-rata orang pakai apa sih? Microsoft. Otomatis dia harus memprotek dia punya Microsoft dong. Bener nggak? Dia harus memprotek dia punya produk dong. Ya kan? Artinya ketika dia ada orang yang bikin virus, ya dia dewanya antivirus, bro. Iya. Bener kan? Iya, kasarnya kan dipatahkan loh. Produk-produknya perusahaan antivirus ini dipatahkan loh. oleh Bill Gates ini. Betul. Bisa jadi mereka marah dengan Bill Gates dengan ada konspirasi, adanya COVID ini, ceritanya diputer, Bill Gates lah ini salahin. Seberapa kuat dia bisa mematahkan si Bill Gates, bro? Seberapa besar powernya dia? Sedangkan kalau kita bicara belakangnya Bill Gates itu mengerikan. Masuk gak? Nangar gak? Masuk. Di belakangnya Bill Gates itu mengerikan, bro. Ada segelintir orang mau ngalahin si Bill Gates. Tapi kalau misalkan dengan gampangnya, kepalanya dipenggal, bro. Kalau misalkan gue pikir, kok ini kan sudah jelas-jelas Bill Gates itu bukan dokter. Iya. Ya kan, dia bicara vaksin. Ya. Sebuah keteledoran sih menurut gua kalau misalkan dia bicara vaksin. Karena nggak sebodoh itu. Betul, Bill Gates karena si Bill Gates punya foundation. Kalau kita bicara foundationnya ini menyumbang dananya ke WHO, apakah bisa dibilang menjadi prioritas nggak? Bisa dibikin prioritas nggak? Masuk akal. Lu sebagai foundation, ya kan? Gua sebagai WHO, lu penyuplai dana di gua paling besar. Lu minta sama gue dong, Jul, gue lah bikin vaksin lah. Kalau enggak, gue gak mau nyumbang lagi ke lu nih. Oke. Aduh. Ngeri nggak? Ngeri juga. Udahlah, jangan bahas itu lagi lah, ngeri lah. Nanti kita dicegal kita berdua. Oke, saya sudah cukup mumet ya dengan perbincangan ini, udah muter kemana-mana. Ngomong-ngomong durasi udah berapa lama? Kreatif? 1 jam? Intinya sih gini, bro, kita sebagai rakyat Indonesia kita mungkin lu punya lu sebagai pengamat konspirasi punya pesan-pesan buat ya, gua suka dengan konspirasi. Bagi gua konspirasi. Oh, bukan pengamat, tapi lu orang yang sedikit banyaknya lebih tinggi daripada sedikit banyaknya membaca banyak teori konspirasi. Lu punya pesan-pesan buat sobat-sobat dulur di rumah gimana menyikapi konspirasi yang sedang beredar di kalangan masyarakat, konspirasi apapun itu? Oke. Jadi bagi saya, dari saya untuk masyarakat Indonesia yang kita cintai, demi kita membela negara kita Indonesia, karena prinsipnya memang NKRI adalah garis keras. Ya, artinya apabila muncul sebuah konspirasi ataupun informasi, jangan pernah ditelan mentah-mentah. Ya, kita harus menjadi warga atau enggak jadi manusia yang smart. Kita bisa menilai, ya kita cerna dulu apakah informasi ini benar atau tidak. Ya, dan menurut gua konspirasi jangan langsung dipercayalah. Ya. Konspirasi sebagai satu informasi tambahan. Ya. Lu bisa melihat sebuah masalah dari kacamata yang berbeda. Betul. Ya, jangan telan mentah-mentah. Lu boleh percaya, boleh tidak. Intinya kita sebagai warga Indonesia ya kita bela negara kita. Ya, jangan kita terlalu lama diperdaya oleh oknum-oknum tersebut. Asing. Betul.
Ya, jadi seperti itu, Bro Tio. Baik, terima kasih. Give applause untuk Julius Jonathan. Thank you. Really appreciate it. Keren. Kalau dari gue sih buat pesan-pesan buat sobat dulu di rumah seperti yang tadi Julius bilang, konspirasi ini ada, tapi kita nggak perlu berdebat. Gak usah debat Tentang konspirasi karena tidak semua apa yang lu yakini sama dengan apa yang mereka yakini. Gitu. Sama halnya seperti kita belajar bahasa Indonesia. Ya, ketika kita bercerita tentang sesuatu bisa melalui beberapa sudut pandang. Betul. Sudut pandang orang pertama bukan pelaku utama, sudut pandang orang kedua, banyak sekali sudut pandang. Betul. Jadi kalau boleh kalian percaya teori konspirasi, itu hak ya. Itu hak. Ya, hal positifnya kalian bisa lebih mawas diri. Betul. Bisa lebih menyaring informasi yang sedang beredar di masyarakat. Agar kita tidak panik. Apa ya kan? Apalagi kemarin panik buying itu. Wah, itu shit banget sih buat gua. Dia supermarket ngantri panjang, Bro. Beras habis, Indomie habis, minyak habis. Waduh. Najis banget. Kasihan begini loh. Bagi kaum di bawah yang sangat-sangat di bawah, mereka membutuhkan dan barangnya habis. Mereka makan apa, Bro? Iya. Dan bisa jadi harga itu makin melambung. Nah, kalau gua pribadi lebih baik mahal tapi barangnya ada daripada murah tapi barangnya nggak ada. Ya, itu dia kan. Itu yang kasihan. Kita kan mikir rakyat paling bawah, ya kan. Kita peduli sama mereka. Tolonglah, apalagi kemarin yang panik buying ini kayak nggak selesai ini katanya. Apalagi yang kemarin panik buying itu orang-orang yang berkecukupan. Ya pastilah. Ya orang-orang berkecukupan kan kalian please lah, kalian sudah tidak buta teknologi, kalian sudah tidak gagap teknologi. Please, banyak sumber yang bisa diakses, baca lebih banyak biar kalian tidak menelan mentah-mentah sebuah informasi. Barang banyak kayak gitu kalau nggak dimakan gimana, Bro? Iya, makanya sayang banget. Kan masuk sampah kan? Ya kayak kemarin nimbun masker. Laku. Ada yang nimbun sampai 10 sampai 15 miliar loh. Karena kasus ada isunya keluar masker kain, drop langsung masker. Mampus. Itu kasihan. Itu orang bodoh. Bagi gue tuh bodoh banget itu. Memanfaatkan ketika orang lagi menderita, diambil kesempatannya. Kalau itu itu bangsat. Iya, bangsat. Bangsat, men. Tuhan itu paling tahu cara membalas perbuatan lu dengan cara dia paling baik. Itu karma instan. Gak usah perlu waktu lama. Oke lah, mungkin podcast kita kali ini segitu aja dulu. Gitu, gue udah merinding banget tadi udah ngomongin segala macam-macam. Ngeri banget tadi obrolan. Gue juga takut di sebelah kiri gue nih jendela tiba-tiba cetar. Gak lucu juga kan? Tetap di-share di YouTube lagi kayak gitu. Benar-benar ya, kalau yang nggak bermutu dihitung. Ya, mungkin ya. Balik lagi sih kalau misalkan kalian menilai obrolan ini bagus, bermanfaat buat kalian. Mau subscribe silakan. Harus di-subscribe, Bro. Harus subscribe. Thank you. Harus subscribe. Kalau misalkan agar dapat info-info yang lebih bermutu. Betul. Karena kita pengennya sesuatu yang bermutu. Ya. Benar enggak? Ya, kita juga memberikan gratis, Bro, enggak bayar, Bro. Kok jadi lu promosi? Lu ya. Kayak jadi lu punya channel sih. Gak ada salah kan? Kayak jadi lu punya channel. Gak ada salah kan? Oke, kita podcast kita kali ini harapan kita seperti biasa, yang semoga yang punya cita-cita cepat tercapai ya cita-citanya. Amin. Ya. Yang punya harapan semoga harapannya dikabulkan. Amin. Yang sakit semoga disembuhkan. Amin. Yang sehat dijaga kesehatannya. Pokoknya kita bersama bisa melewati pandemi ini. Yes. Dan tetap NKRI garis keras. Harga mati. Lalu bilang garis keras ada. Garis keras. Harga mati. Garis lurus juga. Ada juga bilang garis lucu. Oke, kalau gitu sekian dari kita. Gue Tio Lesmana dan tamu gue yang sangat gue apresiasi. Gue Julius. Kita pamit ya. Bye bye.